setara dengan gelar SPD. Alhamdulillah yang biasanya kelas 9 itu kalau mau memberikan ibaratnya perhubungan dengan guru SPD itu, Bu Merina itu kalau SPD kan sarjana penyanyi dangdut. Padahal kalau aslinya itu SPD sarjana pendidikan. Sebenarnya tidak apa-apa Bu Mer dikatakan seperti penyanyi dangdut. Ini mau tak wanti-wanti aku biasanya nyetel ini langsung nyanyi sindrom. Tapi ya ditahan-tahan Bu Mer dulu. Jadi dengan materinya tata krama dan disiplin positif di sekolah. Ibu guru memberikan penjelasan di depan, entah sosialisasi, entah di kelas itu kalau tidak tertanam pada diri kalian sendiri, kalian tidak tahu apa kewajiban kalian sebagai siswa itu akan susah. Benar ya? Pengertiannya apa yang kita bahas hari ini khususnya untuk materi tata krama. Yang pertama Bu Mer akan mengertikan penjelasan krama. Yang kedua, contoh tata krama yang ada di sekolah. Nanti ada beberapa contoh dan singkat saja. Nanti mungkin Bu Mer akan menjelaskan dan memberikan contoh nyata yang telah Bu Mer lihat selama kalian berada di sekolah ini. Yang ketiga, disiplin positif. Keempat, contoh disiplin positif di sekolah. Pengertian tata krama. Tata krama itu adalah aturan berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Ini bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Sesama manusia akan PPT-nya di depan layar ya. Tata krama, aturan berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Enak ini loh ya, bagus. Balen terus Bu Mer next loh. Hubungan yang baik loh ya. Yang namanya hubungan dimanapun kalian berada itu pasti ada kendala, ada yang hubungannya itu tidak baik. Ada yang pernah komplain sama Bu Mer, Bu saya tuh merasa tidak dihargai di kelas. Kalau saya pindah kelas tuh boleh enggak? Sebenarnya Bu Mer itu selalu memberikan jawaban tidak. Karena apa? Itu bukan pemecahan suatu masalah. Yang namanya dimanapun kalian berada, entah kalian di kelas A, B, C, D, E, F, itu pasti akan ada permasalahan. Mungkin yang kan tujuh pernah dengar Bu Mer yang namanya kebahagiaan dan kesedihan itu pasti berdampingan. Ingat ya, kalau Bu Mer menjelaskan dan kalian mendengarkan pasti tahu paham itu. Maaf untuk yang saya panggil silakan meninggalkan ruangan. Vino, Devina, Sofida, Naisila, Kansalma, Wilda, Tamara, Jihan, Gayu, Citra. Ini mohon untuk meninggalkan ruangan. Pindah kelas ya. Tadi kan Bu Mer sudah sampaikan yang namanya kebahagiaan dan kesedihan itu berdampingan dan selalu ada. Meskipun kalau Bu Mer misal si Fahri dinamai Junior, misalkan mereka ini satu kelas. Bu, saya tuh merasa ada perhubungan di kelas, saya merasa tidak dihargai di kelas, saya merasa saya dikucilkan di kelas, saya pengen pindah. Oke, itu bisa. Tapi belum tentu nanti kalian misal Bu Mer pindahkan, oh ya kamu di kelas A, itu tidak akan terjadi perhubungan, pasti akan terjadi. Karena apa? Kurangnya rasa perhatian kalian, kurangnya rasa sayang pada diri kalian sendiri. Yang namanya perhubungan itu ada karena apa? Karena kalian itu tidak menyayangi diri kalian sendiri. Kalau yang namanya kalian udah sayang sama diri kalian, pasti kalian nggak mau menyakiti hati orang lain. Kalau udah menyakiti hati orang lain, jatuhnya apa? Kalian tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Oh ya kok Bu Mer lewat, Bu Mer berikut lantai sakit gajah, kalau kumpul gajah itu udah maksudnya apa? Sakit hati Bu Mer. Untung Bu Mer itu ngomongin gablek. Kayak Jeffrey mana aja Bu Mer, Bu Mer yang kumpul guys, langgarannya gimana? Mereka akan maju juga. Karena dia sarjana penyanyi dangdut mah bukan juga terus hukumannya gitu. Itu namanya perundungan. Kalau yang namanya perundungan itu dalam tata krama di sekolah kita, tata tertib itu kan ada skornya berapa? Rakainya juga. 15 besok akan revisi ya, bener harusnya tuh kayak seberapa. Ada yang diolok-olok
merosot. Mari langganan celok. Itu namanya perundungan. Terus ada yang mentalnya tuh kuat. Kalau kuat di ejek ngapa itu pakai sama, aku pengen membuktikan. Aku pengen membuktikan pada Nova, pada Jeffrey, Radit, segala macamnya itu bisa. Itu namanya balas dendam positif. Tak balas dendam kamu tidak ngomong nang parkiran tak juga tak tabrak itu berarti negatif. Karena apa? Maksudnya kan tidak kriminal. Kalau positif akan dibuktikan. Semester ini aku akan mendapatkan ranking 1 atau peringkat 1 di kelas 7B misal. Itu berarti dampak positifnya ada. Itu kalian bisa menerapkan tata krama atau menjalin hubungan baik sesama manusia. Lanjut ya, bisa. Tata krama di sekolah ini contohnya 1, berbicara sopan di depan guru dan teman. Asik misal nyelok kayak itu ada ya. Yang namanya kalau tidak sopan itu skornya 50. Misal kamar guru mungkin 50 skornya. Nak ngejak gelut kancane. Kalau di luar sekolahan itu 20 skornya. Kalau kalian berantem dengan sesama siswa di SMP Negeri 2 Tulung itu skornya 30. Jadi perlu diingat, rasa gelut-gelutan, mau konconan mau marah di konco, tidak gelut-gelutan. Saya merasa dikucilkan. Jadi sebenarnya itu kalau kalian merasa sendiri itu kalian bisa tidak open-minded ke semuanya. Waktu bisa nggak yang membuka diri dengan lingkungan baru? Itu sebenarnya kuncinya tuh ada di diri kalian sendiri. Kuncinya ini aku isomrak ya kira-kira. Aku bisa kelas 8 diacak. Kebetulan nggak di sini kan enggak diacak. Lalu pindah kelas 8D itu campur kabeh. Bisa nggak aku membaur dengan teman baru? Atau yang kelas 9 besok kan udah mau SMA atau SMK. Isomrak ya aku berteman dengan teman baru. Kan harus bisa. Kalau enggak yang memulai diri kalian sendiri itu siapa? Aku nak cuci mungkin minder. Aku orangnya introvert. Tapi introvert tuh malah raja kongan kok kuburan meneng-menengan tak kelas. Kan gitu. Dimanapun ada orang yang introvert pasti ada yang extrovert. Itu kan yang mungkin sama apa ya? Fahri aku jaluk. Tapi dengan nada yang bagus. Nah kalau dia jadinya apa? Malah. Ngomong malah. Nah ini malah jalur kita juga. Kamu orang menghormati aku sebagai kakak kelas. Nanti kalau kayak gitu pembukulan perayaan jatuhnya gimana? Biar gimana? Kan menghormati itu enggak hanya saling sapa senyum saja ya. Misal kalau ada suatu pembelajaran di dalam kelas, ada yang tunjuk jari, saya mau mengapresiasikan atau saya mau memberikan sebuah argumen tentang mata pelajaran Bumer. Sebenarnya Bumer itu enak, tapi alangkah baiknya kalau pas pembelajaran itu boleh makan sama minum. Terus lihatnya, namanya apa? Tidak menghargai suatu pendapat, ide, gagasan atau pemikiran teman kalian. Ambon-boni, makannya ya nyemil, boleh makan permen itu boleh. Boleh sekali. Tidak boleh apa? Kamar mandi. Nah, ini dilakoni kurang ya? Dilakoni. Nah, dilakoni izin maksudnya orang dilakoni. Saat Kalau gambarannya di kelas kok songok enak tinggal. Maaf ya, dulu tuh ada laporan di sini. Tak tinggal sih ya. Lagi ditinggal kelas 9 EF ruang BK. Lagi himbau bukan turun ke komputer. Dia bulanan. Itu contoh tata krama yang tidak diterapkan pada diri kalian sendiri atau kesepakatan dalam kelas. Tadi kan sudah dibahas oleh Bu Dewi. Kesepakatan di kelas itu ya yang membuat kalian sendiri. Kayak seperti Bu Dewi kan mulai tahun ini sudah menerapkan kalau kalian terlambat datang ke sekolah, maksudnya Bu Dewi jalur hukum oleh. Saya cari daun aja ya wis kono. Bu Dewi kan selalu menjadikan Bu Dewi itu pikiran awakmu dhewe. Karena yang bersalah siapa kalian. Takutnya kalau Bumer yang memberikan hukuman, nanti kalian yang tidak terima. Padahal kalian